Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat cinta LTP yang kami banggakan yang sempat nonton acara ini, alhamdulillah syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kami bisa menghadiri acara ini. Dalam sesi kali ini kami ingin berbicara, berbagi, kemudian berbicara tentang ide atau gagasan-gagasan yang sehari-hari sering kita hadapi, yaitu tentang hidup dan kehidupan. Sahabat cinta LTP dimanapun juga berada, di era sekarang, di zaman digitalisasi atau digitalisasi era, di mana zaman sekarang dikenal dengan zaman canggih, sophisticated, semuanya serba fast moving, bergerak cepat, dan tentu saja di era ini di mana-mana kita sering menemukan banyak hal-hal yang baru yang terjadi, fenomena-fenomena yang baru yang terjadi yang sebelumnya tidak pernah kita temui, sekarang bisa kita temukan di mana-mana. Kita ambil contoh perumpamaan, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka permasalahan kehidupan yang sejatinya bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi justru tidak bisa teratasi, dan bahkan permasalahan hidup semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin tak terhindarkan dan hampir tidak bisa diatasi sekalipun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Menjamurnya sekarang ini rumah sakit yang dibangun dan semakin banyak dokter ahli, tapi justru semakin banyak pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit yang tidak bisa diatasi oleh keilmuan dokter itu sendiri. Dokter ahli yang pintar, yang belajar di luar negeri dan dia merupakan alumni universitas yang terbaik sekalipun, tidak bisa mengatasi. Dia adalah seorang ahli kandungan yang banyak menangani permasalahan ibu hamil. Ada banyak pasien-pasien yang datang ingin konsultasi bagaimana agar dia bisa mempunyai keturunan atau menginginkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda. Tapi kenyataannya dokter itu sendiri justru dia tidak punya keturunan. Nah, sahabat pemirsa LTP yang kami cintai, ini fenomena-fenomena ini terjadi di mana-mana sekarang ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan kehidupan. Dan masih banyak lagi problem of life, masalah-masalah kehidupan yang lain, yang terkadang satu permasalahan ini belum selesai, tapi permasalahan-permasalahan yang lain sudah menantikan. Pemirsa sekalian yang berbahagia, di saat seperti ini kita kadang-kadang disoriented, kita kehilangan orientasi kehidupan, kita kehilangan pegangan kehidupan. Padahal jelas bahwasanya kita adanya di dunia ini, hidup ini, itu ada satu tujuan yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, tetapi dalam fakta sehari-hari, keseharian, kita we lost our life, kita hilang kehidupan kita. Kenapa? Mungkin ini besar pengaruhnya daripada status kehidupan kita, status ekonomi dan keadaan, status sosial kita. Di mana status sosial kita, umpamanya seseorang yang sangat sibuk dalam kesehariannya, kemudian status ekonomi umpamanya yang kayak ekonominya yang tiap hari kita dikejar dengan kebutuhan-kebutuhan yang banyak, sehingga
kita fokus dengan bagaimana mencari nafkah, mencari uang untuk anak-anak dan sebagainya, sehingga kita menjadi disoriented. Pemirsa sekalian, lantas kalau kita tengok dari ayat yang barusan kita bacakan, bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita ini sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan jauh sebelum kita dilahirkan, sesungguhnya kita sudah ada dialog dengan Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah itu ada dan kita meyakini keimanan kita. Nah, maka Allah dalam ayat yang lain mengatakan, Hasabun nas ayut roku ayakulu amanah wahum layub tanun. Apakah manusia pikir bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja menyatakan bahwasanya mereka beriman tanpa diuji? Nah, pemirsa sekalian, dari sini, dari ayat ini kalau kita analisis, kalau kita analyze bahwasanya pernyataan kita bahwasanya kita adalah beriman kepada Allah itu hanyalah suatu statement. Nah, statement ini oleh Allah itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menguji. Meskipun sesungguhnya Allah itu sudah tahu. God knows who and what you are. Tuhan itu tahu siapa dan apa kamu dan bagaimana keimanan kamu. Tetapi Allah akan uji kita. Kenapa? Karena dalam ujian kehidupan ini sesungguhnya ada misi khusus yang Allah inginkan kepada kita sebagai hambanya, yaitu dalam proses dalam menghadapi hidup dan kehidupan itu. Pemirsa sekalian, kata-kata uji sebelum kami uji itu menandakan bahwasanya hidup di dunia ini adalah ujian sesungguhnya. Ustadz Felix Xiao kalau kita kutip mengatakan bahwasanya dunia ini adalah memang tempat ujian. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan kebahagiaan di dunia ini, karena memang dunia inilah tempat ujian. Ada satu dialog yang menarik antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah engkau pernah tertawa?" Pertanyaan ini dilontarkan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril setelah mengamati face-nya malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, "Pernah ya Rasulullah." Rasulullah pun bertanya, "Kapan itu ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku tertawa ketika aku melihat umatmu ya Rasulullah mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan di dunia ini." Apa itu ya Jibril? Yaitu kebahagiaan. Jadi sesungguhnya pemirsa sekalian, bahwasanya Allah tidak menciptakan kebahagiaan di dunia ini, tapi Allah menciptakan kebahagiaan itu ada di akhirat. Malaikat Jibril ketawa ketika kita umat Rasulullah itu mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak diciptakan Allah di dunia ini. Because happiness is not created by God on earth, but created in the hereafter. Pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran itu ada banyak kata-kata ujian. Umpamanya dari At-Taghabun, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwal lakum fahzarahun wa in ta'fu wastasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Innallah, innama, dan sebagainya. Pemirsa sekalian, ayat itu mengatakan bahwasanya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu adalah musuhmu." Nah, pemirsa, artinya istri dan juga anak itu adalah problem of life, adalah masalah kehidupan. Istri dan anak itu sesungguhnya adalah ujian bagi kita. Kemudian di ayat-ayat yang lain, umpamanya Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisai'im min khawf wal ju' wa naqsim min amwal wal anfus was samarat." Habis
Wabasyir sabirin. Kami tentu saja akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan akan kelaparan, ketakutan akan kekurangan pangan, ketakutan akan kekurangan buah-buahan, dan ketakutan akan kehidupan. Pemirsa sekalian, jadi ini menandakan bahwasanya Allah itu senantiasa menciptakan ujian-ujian bagi kita. Kekhawatiran, ketakutan, kemudian kekurangan, baik itu bahan pangan, kehidupan, dan sebagainya, istri, anak, apapun juga itu adalah diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk menguji keimanan kita, keimanan dan ketakwaan kita. Meskipun lagi-lagi sesungguhnya Allah mengetahui who and what you are, siapa dan apa kamu sesungguhnya, tapi Allah tetap akan menguji kita. Kenapa? Karena dalam proses kehidupan itu sesungguhnya Allah mendidik kita agar kita itu menjadi pribadi, ya, pribadi yang kokoh. Pemirsa sekalian, dari ulasan tersebut sesungguhnya kalau kita lihat sebenarnya ujian itu bukanlah sesuatu untuk menghabisi kita, tapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sesungguhnya adalah untuk membuat diri kita itu menjadi semakin baik. Jadi paling tidak ada dua, ya, fungsi atau kenapa Allah itu harus menguji keimanan kita. Yang pertama itu adalah mengupgrade, ya, upgrading, ya, our faith, our belief. Jadi untuk mengupgrade keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah, agar memang keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah itu adalah stabil dan kemudian selalu upgrade, meningkat from time to time, dari waktu ke waktu. Maka dari itu harus diuji. Kemudian yang kedua adalah strengthening, menguatkan the position, ya, our position, menguatkan posisi kita di depan Allah. Dalam ilmu tasawuf ini dikatakan dengan makom. Jadi ujian itu sesungguhnya adalah untuk menguatkan posisi kita atau makom kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dikuatkan? Agar nanti Allah itu bisa membalas, ya, semua apa yang kita lakukan, ya. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, nanti in the hereafter, ya, di akhirat nanti itu kita akan ditempatkan oleh Allah itu di tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan, ya, kadar the quality of our faith, kualitas keimanan kita semasa kita hidup di dunia. Maka dari itu sesungguhnya pada saat ujian itu datang kepada kita, patut kita syukuri. Kenapa? Karena ini adalah ajang bagi kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, the quality of our faith. Bukan sebaliknya, ujian ini diberikan untuk menghabis kita sehingga kita berkeluh kesah, bersedih, bersusah payah, murung, apalagi umpamanya ada kata-kata yang tidak menerima ujian itu. Kenapa? Karena sesungguhnya ujian itu adalah berimbas positif kepada kita, pada diri kita masing-masing. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kami pikir ini sajalah yang bisa kami bagikan, ya, ide atau gagasan pembicaraan masalah hidup dan kehidupan. Kalau kita hubungkan ini dengan bulan Ramadan, bahwasanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa itu diwajibkan sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan itu adalah ada banyak sekali problem of life, ada banyak sekali ujian-ujian, di mana terkadang kita sedang berpuasa tapi tetangga tidak berpuasa. Ada lagi cobaan-cobaan pada saat kita puasa, anak yang begini begitu, ada permasalahan hidup yang begitu banyak. Kemudian ada kejujuran di sana, ada kemauan tekad yang kuat. Kemudian kita membersihkan hati di sana. Kita sincere, kita menjadi tulus, ikhlas menjalankannya. Itu sebulan penuh kita melakukan itu. Nah, inilah proses kehidupan dalam rangka untuk membuat diri kita menjadi la'allakum tattaqun, yaitu bertakwa. Dalam rangka untuk mengupgrading dan juga strengthening our position before God.
di depan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.